mumpuni dasarnya memang begini. Sebenarnya sudah diomongi sama bapak biungnya mumpuni orang lenje-lenje bu. Jane sore dia termasuk wis mandan mareni. Cuma kadang-kadang kelalen. Nah yang orang lenje orang uli akeh. Akeh jamaah maksudnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala'i wal waba. Khosatan Korea Sindang Jaya Kersana Kabupaten Brebes, khosatan balada Indonesia, aminan. Sayyudillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidah ingkang tansah kawula hormati menenjengkan kawula muliaken. Wabil akhos akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Sakri ingkang tansah kawula hormati menenjeng ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Romo Kyai Haji Husain Afandi ingkang tansah kula hormati menenjengkan kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kyai Sapori, ugi dumateng Bapak Kyai Rahidin, napotene dumateng Bapak Ustadz Warsono ingkang tansah kula hormati menenjeng ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Amin. Dumateng sadayana para ajengan, para ustadz yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami pundi-pundi oge ingkang tansah kawula taati. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Narjo SH selaku Wakil Bupati Kabupaten Brebes yang kami hormati, yang kami banggakan. Mudah-mudahan wakil bupati kita bisa menjadi pemimpin yang adil, Allahumma amin. Menjadi pemimpin yang amanah, Allahumma amin. Pemimpin yang dijauhkan dari sifat yang zalim, amin, Allahumma amin. Wabil akhos kepada Ibu Haja Khairah selaku anggota DPRD Kabupaten Brebes yang kami hormati dan yang kami muliakan. Dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kersana, wabil akhos kepada Ibu Camat beserta jajaran yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak dan Ramil dari Koramil Kersana atau yang mewakili yang kami hormati. Dumateng sadayana para aparatur pemerintah Desa Sindang Jaya, wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Tari selaku Kepala Desa Sindang Jaya beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT,
di Desa Sindang Jaya yang kami hormati. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara dan rekan-rekan panitia yang kami hormati. Tak lupa kepada rekan-rekan IPNO IPPNU, Fatayat Muslimin Muslimat, GP Ansor, dan rekan Banser yang kami hormati. Tak lupa kepada seluruh muslimin muslimat, para haji, para hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kanthi kaparnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah bilwujuh dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1442 Hijriah, dan sekaligus santunan anak yatim piatu bersama keluarga besar masyarakat Sindang Jaya, yang mudah-mudahan ia majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah saking arsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat kairing salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sadayana tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini, fit dunia wal akhirah. Allahumma amin, Allahumma amin. Bu, punten kita rehat sebentar sebab ayah suara azan nggih nggih. Kanthi hikmat kita dengarkan azan asar miyun sumangga.
hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sampai wayah asar menikah. Mudah-mudahan umur kita adalah umur yang barokah, duduk kita duduk yang manfaat. Amin Allahumma. Ngendikane Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Sholatnya wajib, ngajinya wajib, menjalankan yang wajib tapi menyepelekan yang wajib itu salah, itu dosa. Berhubung kita sedang ngaji dan sudah mendengar sholat asar, panjenengan sadaya namangga niat sholat asar sekarang di dalam hati masing-masing. Kenapa kok kita niat sholat asarnya sekarang? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Ngaten ibu? Ngaten ibu? Nanti panjenengan sampai ke rumah jangan langsung masuk ke ruang tamu, jangan langsung ke kamar, tapi langsung menuju kamar mandi. Bajunya dilepas, dicuci dan dijemur hari ini juga. Dan Anda langsung siram mandi, habis mandi wudu terus sholat asar. Ini untuk saling menjaga. Mudah-mudahan sampai purna acara tidak ada halangan suatu apa. Ini majelis-majelis yang membawa kemaslahatan bagi kita semua. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Sebelum saya lanjut, punten dalam kali cuma ngatek nur sewu mohon izin Pak Wabuk, Pak Kiai, Bu DPR, Bu Camat, Sadayana, Pak Lurah, dan punten kepada Bapak pengatur sound system, suara ehona dihilangkan wae. Jangan pakai suara eho. Karena nah kados niki mau cukup tos, jangan diutik-utik deh. Karena suara saya dasarnya ngebas. Jadi kalau pakai eho malah terjelas. Kalau begini jelas nggih Bu nggih? Udah jelas mohon? Hatur nuhun pisan Akang Son. Mudah-mudahan Akang Son rezekina, son sistemnya tambah laris, rezekina berkah barokah. Allahumma. Bu, Ibu, dalam nun apakah? Kah dalam apa nun? Ini Sunda campur Jawa soalnya. Yang Jawa dalam mangga, yang Sunda kah? Ngaten ibu? Ini kita perjanjian ngajinya mau sampai jam sabaraha? Sampai jam 5 sore. Lah emang sini kalau sholat ngasar jam berapa? Setengah genap. Allah karim. Jadi orang sini Sindang Jaya kalau zuhur ke ngasar ke maghriben. Ya saya sih enggak apa-apa kalau ngajinya jam 3, turunnya jam 5, tenang-naon. Tenang-naon ibu kalau ngajinya jam 3, turunnya jam 5. Cuma saya tidak bisa membayangkan amplopnya panjangnya kayak apa. Enggak hanya panjang amplopnya, mudah-mudahan panjang amal pahalana. Allahumma amin Allahumma. Dan saya mohon, mungkin tadi sudah dimusyawarahkan, bahkan mungkin sudah diumumkan oleh Pak Wakil Bupati ataupun Pak Camat ataupun Pak Kuwu, Pak Kades. Saya beberapa kali pengajian setelah dari Indramayu, Brebes, punten pisan, ini saya pun pernah kecolongan HP di pengajian. Padahal kiainya sampai HP saya wae diincer ibu-ibu. Dan tadi saya sudah mendengar kabar ada beberapa yang kehilangan barang berharganya. Jadi punten, kita kan nggak bisa suudzon sama orang lain. Kita nggak tahu siapa yang ngambil. Jadi saya harap panjenengan supaya waspada. Kalau rawuh ke pengajian jangan pakai barang-barang berharga dulu, disimpan supaya nggak ajang pamer juga. Jadi panjenengan sadayana saling menjaga, jaga diri sendiri, jaga lingkungan kita, dan mudah-mudahan yang rawuh di sini tansah wilujeng, tidak ada halangan suatu apa. Amin Allahumma. Ini punten mohon maaf,
Ibu-ibu sadayana kumpul di sini, usek-usekan, nyelung-nyelang, ngumpek-ngumpekan. Panjenengan ieu percaya aya corona panteu Bu? Entah percaya? Bahaya pisan ya. Ini lagi di shooting loh Bu. Ini sampai rekamannya dimasukin ke YouTube. Jenengan yang nggak percaya mumpuni yang diciduk. Sebagai insan nu iman takwa kepada Allah, sudah semestina, sudah sawajibna kudu percaya sama adanya makhluk ciptaan Gusti Allah. Jadi corona itu sebenarnya aya, cuma corona itu nyerang namilih, nyerang namil. Yang dipilih bukan nu semok, bukan nu denok, bukan nu montok. Ini pakai olah kubro. Yang diserang eta kaping hiji nu lansia 70 tahun ke atas. Di sini ayam Mbah Sepuh ikut ngaji ayah. Walaupun sepuh-sepuh, mudah-mudahan sepuh umure ning tetap sehat badane, Allahumma amin. Tidak menutup kemungkinan nu masih enom juga bisa keserang virus corona, yaitu orang-orang yang keadaan badannya lagi kurang sehat, apalagi punya riwayat penyakit jantung, diabetes, asma, paru-paru, eta juga rawan pisan. Maka jenengan pakai masker, pakai hand sanitizer, cuci tangan. Saya ngucapin hatur nuhun. Saya juga sebenarnya tadi maskernya nggak mau saya buka, tapi mungkin panjenengan kurang puas kalau nggak melihat merongosna mumpuni. Saya itu seneng kalau pakai masker, karena ketika pakai masker itu saya merasa paling cantik begitu Bu. Di foto bisa sambil nyengir. Saya datang ke sini punten Pak Wabuk, saya juga sudah rapid test. Saya rapid test, asisten saya rapid test, supir saya juga rapid test, dan alhamdulillah hasilnya negatif corona, bebas dari corona. Jadi saya datang ke sini, saya wani. Kenapa? Saya dengar kabar namanya corona itu bisa menular dari maaf muncratna idoh. Bahasa Sundana idoh naon? Kakak? Ciduh. Punten, namanya virus corona bisa menular dari muncratna ciduh. Namanya kiai mubaleghah diundang ceramah kan ditungguin muncrat ciduh. Nah, karena saya iya negatif corona, insya Allah yang di bawah saya muncrat dengan aman. Maka supaya tambah semangat, Anda sudah ikhtiar pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, mangga ditambahin kitab sholawat biar corona dan minggat. Allahumma amin. Amin Allahumma sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mangga sareng-sareng Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin minil qulubi
Muhammadin himil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Luar biasa, Pak Lurahnya semangat, Wakil Bupatinya semangat, DPR, Camat, apalagi panitianya. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita dari Sindang Jaya. Mukersa tepuk tangan, utangnya lunas kabeh. Muamina keras batu tanah paling seueur. Moga-moga rezeki nanu barokah Allahumma. Corona iya ngajak zikir, ngajak mikir, plus ngajak nyengir. Saya di rumah 4 bulan lockdown nyengir terus Pak Wabu. Yakin sumpah beneran nih. Tapi saya sambil mikir, ternyata ngendikane Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau manusia ngitung nikmatnya Allah nggak mungkin bisa. Walaupun ada musibah datang corona, kita masih dikasih nikmat mutlak, kita masih dikasih nikmat muqayyad. Nikmat muqayyad, nikmat badan sehat, kumpul sama keluarga, bisa melihat, bisa nafas. Nikmat dunia ini namanya nikmat muqayyad. Kita bisa mensyukuri nikmat muqayyad karena kita diberi nikmat mutlaqah. Apa itu nikmat mutlaqah? Nikmat iman sama nikmat Islam. Wong iman, wong Islam niki gede syukure, pinter syukur dumateng Gusti Allah. Mulane 4 bulan lockdown jujur ae, sebelum corona datang ke Indonesia, saya pernah ngucap begini, Kiai. Ya Allah, alhamdulillah pisan. Tapi ya tiap hari pengajian 3 kali terus ya Allah. Neng kepingin rasana besok orang ketang sehari 2 hari libur dulu, kepingin kumpul sama keluarga. Saya ngucap begitu. Ternyata doa saya langsung dikabul sama Gusti Allah. Corona datang ke Indonesia, saya libur nggak cuma sehari 2 hari, 4 bulan guys. 4 bulan lockdown ya Allah, langkah pemasukan. Mending kuna Pak Kades bengkok-bengkok lumayan. Camat PNS tetap gajian, bupati wakil bupati tetap ada tunjangan-tunjangan, tapi kan rakyatnya yang ketunjang-tunjang. Walau begitu tetap mengucap syukur alhamdulillah. Kemarin ya Bu Camat, saya dengar pas lagi corona datang kan katanya mau ada tahu krisis moneter lagi. Saya bingung Bu, di rumah karena lockdown saya terus nanam cabai. Betul nih, saya nanam kangkung, saya nanam bayam. Ternyata saya nanam cabai pas Maret pertengahan, sekarang panen 1 kilo cuma 4.000. Ya Allah Rabbi, namanya petani ini musim apa wae kadang-kadang susah, tapi ya tetap ngucap syukur alhamdulillah. Makanya kemarin pas saya rapid test, banyak pisan yang juga bareng-bareng ikut rapid test, mau tetap berangkat ke perantauan. Ternyata pas rapid test itu diambil sampel darahnya, ditanya macem-macem sama Pak Dokter. Saya ditanyain, mumpuni punya riwayat penyakit naon? Alhamdulillah Dok, saya jomblo langka penyakitnya. Jangan gaduhan salaki.
alhamdulillah kakak. Oh begitu. Sampai turah-turah katanya. Ya Allah, sampai-sampai saya jawab, saya encang ngagaduhan salaki jadi langka penyakitnya. Jomblo belum punya pacar itu masih jarang penyakitnya. Tapi ayah itu ibu-ibu sebelah saya juga rapid test katanya mau ke Jakarta. Jadi rapid test dulu ditanyain. Kalau ibu punya riwayat penyakit naon bu? Ya Allah pas dia punya riwayat penyakit diabetes. Orang diabetes ini musim corona aman apa ente? Aman asalkan jaga makanan. Jangan sampai sembarangan ceroboh makannya. Aduh dok saya sekalian tanya. Ibu-ibu itu tanya, orang diabetes itu boleh makan donat apa ente? Si dokter jawab, orang diabetes boleh makan donat asal tengah lungkul. Pulang dari rumah sakit saya sambil mikir. Oh jadi orang diabetes boleh makan donat asal tengah saja. Saya sambil mikir, oh ya Allah resiko pisan namanya penyakit. Maka kita bisa kumpul di sini, bisa bersilaturahmi, ini nikmat luar biasa. Makanya alhamdulillah di penghujung bulan Muharram ini tanggal berapa Muharram nih Bu? 30. Tanggal 30 Muharram ini di penghujung akhir bulan Muharram. Mangga banyak-banyakin sholawat. Mudah-mudahan dengan Anda semangat giat ibadah, semangat sholawat, corona dan minggat. Allahumma amin, Allahumma amin. Yang kepanasan ngucur keringatnya, mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat Allah. Yang duduknya praktis, bokong nang lemprak sikil na atis, mudah-mudahan tetap rezekina nu barokah. Yang belakang sana singadeg, yang belakang singadeg bahasa Sundana naon? Nangtung. Nu nangtung mudah-mudahan tetap badanna nu sehat walafiat. Allahumma amin, Allahumma. Ini penghujung bulan Muharram. Muharram apa surah? Surah apa Muharram? Kan jenengan salah paham nih. Kasusnya begini, bulannya bulan Muharram. Cuma di dalam bulan Muharram aya hari nu istimewa, namanya hari Asyaratun. Dina Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Saking istimewanya hari Asyura, akhirnya orang Jawa, orang Sunda kebiasaan ngarani bulan Muharram eta bulan Syura. Sama kayak bulan Ramadan, bulannya bulan Ramadan. Cuma di dalam bulan Ramadan manusia wajib ngelakonin puasa. Akhirnya orang Indonesia mah kebiasaan ngarani bulan Ramadan bulan puasa. Sini sama begitu. Sarwa kayak di Cilacap. Abi terbiasa bahasa Sunda. Biasanya cuma saalit punten pisan. Jadi ya biasanya campur sari wae mohon. Yang Jawa banyak juga yang hadir. Banyak. Sunda juga banyak, dari selatan juga ramu kasini. Luar biasa ya Indonesia. Jadi harus saling menghormati perbedaan budaya. Betul? Betul. Tapi kalau budaya di Cilacap bulan Muharram itu biasanya ayah namanya sedekah bumi, ayah sedekah laut juga. Malah banyak orang yang menyebut katanya bulan Muharram itu bulan angker, bulan mistis, bulan keramat, bulan angker. Saking angkernya bulan Muharram, kejadian musibah dikait-kaitkan dengan bulan Syura. Orang hajatan gak boleh bulan Syura, mengkhitani anak nggak boleh bulan Syura, katanya harus nunggu sampai selesai Syura. Mau menikahkan anak nggak boleh bulan Syura, nunggu sampai selesai bulan Syura.
Mau bangun pondasi rumah nggak boleh bulan Syura. Lunga-lunga adoh bepergian jauh nggak boleh bulan Syura. Kalau KB nggak boleh bulan Syura. Aduh, karunya pisan ibu hamil arep babaran bulan Syura. Kudu dingken delah dingkek dulu supaya nggak lahir bulan Syura, karunya pisan bayina. Barang setelah hari Syura, bulan Syura kok udah lahiran bayina pada brengos kumisan. Sepertinya orang Jawa ini setiap langkah kudu dipikir dulu. Karena apa? Bulan Muharram ini termasuk bulan istimewa. Maka di dalam surat At-Taubah ayat 36 dijelaskan 1 tahun ayat 12 bulan. Tapi di antara 12 bulan eta ayat 4 bulan nu istimewa. Yang kaping hiji nyaeta bulan Zulqa'dah. Yang kedua ayat bulan Zulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Dan yang keempat adalah bulan Rajab. Makanya bulan Muharram ini termasuk bulan istimewa. Orang Jawa biasa nih bulan Syura mengadakan sedekah bumi, oge sedekah laut di pinggir segara. Punten Paku Palurah mumpuni bade tanglet. Di sini di Sindang Jaya aya sedekah bumi teu Bapak? Aku takon lurae. Orang usah melu ikut campur. Melu bayari ora. Tapi urunan. Pada melu urunan. Ya Allah, aku kelalen. Ini pada ikut urunan semua. Ya Allah, berarti aku judulnya Kiai Urunan. Karena pisan Pak Banser nggak usah ikut ketawa. Pak Bansernya sampai kurus begini, ya Allah. Soalnya kalau Banser itu tentara langit, Bu. Nggak gajian, boro-boro bayaran, kadang-kadang rokok wae ora metu. Musing sabar ya Pak Banser. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Banser-Banser kita, mengawal para kiai-kiai kita. Moga-moga istiqomah di dalam ibadah. Amin. Tenang pisan Pak Banser, aku padamu. Padamu negeri ada salah paham. Sedekah bumi, sedekah laut di Sindang Jaya, di Kersana masih ayah, Bu. Kalau di daerah saya sedekah bumi itu kudu nyembelih kebo. Sini nyembelih naon? Nyembelih tahu. Ih, modal. Nggak apa-apa, yang penting nyembelih. Tapi asli dari zaman para wali, sedekah bumi, oke sedekah laut, nyembelih kebo. Kenapa kudu kebo yang disembelih? Karena kebo lambange wong bodoh. Mula aya unen-unen wong bodoh, longa-longo kaya. Kok nggak kayak semut? Ih, semut pada kewan cilik, semut lambangna wong pinter. Makanya di dalam Al-Quran sampai untuk nama surat namanya surat An-Nahl. Walaupun kecil lambangnya wong pinter. Ibu-ibu pasti sering meniteni dan menengeri. Kalau ayah semut lagi jalan ketemu sama teman pada berhenti salaman dulu. Sehat Cek Saripah? Alhamdulillah barokah doana. Sehat Kang? Alhamdulillah wakras. Semut ketemu sama teman pada berhenti salaman dulu, nyapa, saking cerdasnya. Bahkan ilmuwan barat meneliti ternyata semut punya perut jumlahnya 2. Semut itu perutnya, perut bahasa Sundana naon? Beteng. Kah? Beteng. Iya beteng. Iya bohong.
Ya karena sering ngaji di daerah Sunda, jadi saitik alhamdulillah gak paham. Saitik iya betul, iya bohong. Semut betengna aya dua, beteng nu hiji buat dirinya sendiri, beteng nu hijina lagi isi zat makanan. Kalau ada temenak yang kekurangan, ditransferlah zat makanan buat teman yang lain. Saking pinternya semut, walaupun kecil tetapi lambangnya orang yang cerdas. Beda sama wong bodoh longa-longo kaya. Ih kebo kewan samana gedene kalah sama budak letik kelas 2 SD. Letik. Ternyata ngomong pakai bahasa Sunda itu pakai tenaga dalam ya Bapak. Letik. Kebo kewan samana gedene kalah sama budak kelas 2 SD. Kebona dibawa ke sawah, kebone manut. Di sawah ken geret muluku, kebone manut. Tengah hari yang punya kebun dikirim nasi, kebunnya nggak dikasih, ya menang. Baik. Udah kotor lepat-lepat dari sawah sampai dikali disusukan, ditilem-tilem nah diguyang nggak protes. Wong bodoh longa-longo kaya. Maka asli sedekah bumi nyembelih kebo, dagingnya kebo dibagiin sama kabeh masyarakat. Jemaah endas kepalanya si kebo dipendem di perapatan. Itu maksudnya lagi mendem kebodohan. Yang di pinggir laut, baik laut utara maupun pantai selatan, kalau bulan Muharram hari Asyura ada sedekah laut nyembelih kebo, dagingnya kebo dibagiin sama masyarakat, lampunten pendas kebonya dibuang di tengah laut. Itu maksudnya lagi buang kebodohan. Kenapa dibuang? Karena kita masuk tahun baru Hijriah. Hijriah asal kata dari hijrah. Hijrah artinya berpaling. Berpaling dari sifat apa? Sifat kebodohan, sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedek, kuminter, kementus, sumugi, kumayu, gumaga, buang sing aduh pendem jero, supaya jadi orang yang utama mongguing agomo. Amin Allahumma amin. Maka kita kalau bulan Muharram sedekah bumi, sedekah laut, tuker-tukeran makanan. Kalau dibawa ke masjid sudah didoakan Pak Kiai, kan tuker-tukeran makanan supaya yang sugih ngerasakna panganane sing ora duwe, sing miskin pun bisa nyicipi makanan sing sugih. Ini bukan berarti tanpa dasar, ayat dasarna. Dasarnya di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah sekian lama kita nggak ketemu di daerah Brebes, hari ini hadir secara langsung Bapak Wakil Bupati kita. Tepuk tangan dulu dong buat pemimpin-pemimpin kita. Senang ya Bu kalau kita pengajian dirawih sama pemimpin kita. Senang ya Bu? Apalagi pemimpinnya pada ikut ngaji. Betul? Moga-moga yang jadi lurah rajin ibadah. Pak Lurah, kalau sampai di Sindang Jaya ayam masjid musola, sudah waktunya sholat kok belum azan, lurahnya mau adzan. Setuju? Setuju. Sepakat? Lurah dilawan. Yang jadi lurah rajin ibadah, nu jadi RT jangan kelalin sholate, jadi RW aja sekarepe dewe. Yang jadi wakil bupati janji-janji wajib ditepati. Jangan sampai seneng rawuh di pengajian pas lagi mau pencalonan bungkul. Orang kabu.
Insya Allah Pak Narjo bukan macam piai yang seperti itu. Insya Allah Pak Narjo entah mau nyalon, entah pun besok ketika sepuh pensiun tetap sing semangat nih pengajian. Setuju? Sepakat? Tak, rengok nah. Ini baru aja nih bocah kecil sampai nyeneni wakil bupati mumpuni tok. Maafkan aku Pak Wakil Bupati. Dari tadi Pak Narjo itu lagi nunduk sambil kecap-kecap. Ya Allah mumpuni bocah olenjeh pisan. Punten nggih Pak Wakil Bupati, Pak Kiai, Bu Camat, Bu Dewan, Bu Kuwu, Pak Kuwu, mumpuni dasarnya memang begini. Sebenarnya sudah diomongi sama Bapak Biung mumpuni. Mumpuni orang lenje-lenje Bu. Jane sore dia termasuk Wisman dan Mareni. Cuma kadang-kadang kelalen. Ngayang ger orang lenje orang uli akeh. Akeh jamaah masuknya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sing dadi wakil bupati janji-janji wajib ditepati, sing dadi mumpuni bisa ngomongi kudu bisa nglakoni. Kalau dilakoni ngajar bisa nglakoni. Sing dadi camat aja camat comot. Mulane punten pantakon. Bu, yang sebelah sini dulu. Bu, kemarin 10 Muharram pada puasa pante? Luar biasa muslim ayat, alhamdulillah. Sebelah kiri sini. Saya ngajinya nih harus muter-muter. Alhamdulillah nih panggungnya kayak lapangan. Jadi kayaknya udah paham mumpuni biasanya kalau ngaji sukanya sambil ngelayon. Bu, yang belakang sana halo. Iya, yang pojok sana halo. Misalnya ketewel. Yang belakang masih sadar. Yang pojok masih sadar. Kebagian snack kapan tuh? Ada kebagian? Mulane makate singgase. Ora kebagian snack tetap rezeki sing barokah Allahumma. Kemarin hari Ngasuro tanggal 10 Muharram sami puasa pante. Alhamdulillah wajah-wajahnya ketara. Pak Narjo, Pak Narjo, Pak Narjo kemarin Ngasuro puasa pante. Subhanallah, senyumnya mencurigakan. Insya Allah Pak Narjo puasa hari ini saja. Pak Narjo juga puasa. Baru. Yang kemarin belum sempat puasa tenang naon Bu. Sebenarnya sih kalau masih ada lewian bulan Muharram mau raketan sehari 2 hari lah disempetin wong iya bulan istimewa. Tapi ya wae udah tanggal 30 jadi yang nggak sempat puasa bisa puasa 10 Muharram tahun ngarep. Cuma pertanyaannya si Uli apa orang? Moga-moga umurnya sing barokah Allahumma. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan man shoma yaumal asyura aminal muharrami aqahullahu ta'ala sawaba asyrati alafi hajin. Barang siapa sapa wonge puasa tanggal 10 Muharram kanthi iman sing sak temene amangka pahalane bagaikan berangkat haji kaping 10.000 guys. Alhamdulillah 10.000 lunga haji. Luar biasa fadilahnya bulan Muharram. Pantesan tadi pas saya berangkat ke sini saya sumerep lihat ayam Mbah Sepuh pakai kopiah haji. Kopiah cara sini naonnya Bu? Kalau cara Cilacap kupluk. Cara sini naon? Cindung. Kakak indung. Cindung. Peci songkok. Mohon sangkok Kiai. Iya tadi
Tadi saya berangkat ke sini ayam mbah kakung pakai songkok haji, kopeah pakai peci haji, kupluk. Sebelahnya terus ngelutik, Mbah berangkat haji juga belum kok pakai songkok haji. Pak Haji jawabnya pinter, oh bocah maning ora pada mikir. mulanya pakai netting mulanya jadi bocah gue sing pada demen aja jadi apa ngerti dina kia aku nganggo kupluk haji ora sembarangan. Ayah sebab nu kuat alasan nu mendasar bisa nu dinaiki aku nganggo kupluk haji aku ngaji nang Tanbihul Hafidin sabawonge gelem puasa Asyura pahalane kaya dene lu ngakaji ping 10.000 nah wingi dina Asyura 10 Muharram aku melu puasa berarti dinagi aku sah nganggo kupluk haji malah kupluk lagi kurang kurang apa mbak? Kurang 9.000, 900, 90 kupluk wara hebat nung bulan Muharram kok tapi ngomong-ngomong aku mirap nawang kaki-kaki melaku kempolnya melu kenceng ih beneran loh mau nanti di rumah dicoba melaku kayak gini selesai kempolnya manteng pantas di Al-Quran janji Allah jelas wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya nana sing pada nom-nom pada sing demen ngaji tapi kini madrasah kon pada diisi betul Kiai punten Pak Guru di dia ayam madrasah pantu oh sebelah mereka aniki sing hijau lah kuburannya sebelah mana lah kan cuma takon ya Allah maaf lo bu bocah ngaji sama nggak ngaji mah bedanya jauh bocah ngaji Masya Allah akhlaknya tertata namanya santri ketika sowan apalagi lewat di hadapan orang lebih tua dempe-dempe sampai ngesot dilakuin itu namanya santri kenapa sebelum ngaji ilmu ngaji adab dulu beda sama bocah ngaji bocah ngaji liwat nangarepe uang tua kepentut-pentut bisa bocah kalau kebiasaan ngaji kurang wadan maka teng masjid sholat berjamaah nyepengi kitab ngaji karo kiai itu bocah kebiasaan ngaji tapi bocah nggak biasa ngaji kurang wadan pamitane dolan ngekele al gitar duduknya calike nang beruk nyanyi-nyanyi korong dalengi wong liwat di biji nih anak si liwat tuh ayo gaya 25 saya nu lewat di wah kerapatnya ayo ya 45 ada yang lewat lagi dilah ibu-ibu wongnya lemu demi bokongnya lambian ditahlili wah ilaha illallah ilaha illallah jebule nulihat bulurah bulurah itu nggak gemuk nggak lemuk di sini yang ada bobotnya 100 kilo di planet Mars itu hanya 38 kilo tenang saja jadi kalau anda kok bobotnya 100 kilo di bumi di planet Mars cuma 38 kilo jadi anda bukan gendut cuma salah planet bulurah uang lemu tandane barokah sing kuru tandane ora duwe dosa sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad sapa wonge bulan Muharram kersa ngelus musab
sirai bocah yatim amongko satu helai rambut anak yatim itu akan mengangkat derajat panjenengan. Allahumma. Tapi jangan cuma dielus-elus, malah anak yatimnya bingung lagi ngapa. Tekar dadong ini kurang ngelus-ngelus wungkul. Ngelus ini artinya ngasih kasih sayang, diperhatikan sekolahnya, diperhatikan ngajina. Walaupun anak yatim memang sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu, yang bertanggung jawab atas anak yatim itu bukan hanya keluarganya si yatim, tapi yang jadi orang tua pengganti anak yatim piatu adalah kita warga di kampungnya. Jadi kalau di desa Sindang Jaya sampai ayah anak yatim piatu nggak sekolah, nggak ngaji, berarti yang salah bukan keluarganya si anak yatim saja, tapi yang salah adalah warga lingkungannya. Maka kenapa? Ini di penghujung Muharram ayah santunan anak yatim piatu. Tapi yang kita harapkan jangan hanya di bulan Muharram wungkul, Bu. Mangga di lain bulan Muharram tetap ibu bapak sampai memberikan perhatian sama anak yatim. Orang kita 2 minggu sekali, Bu, tilik karo bocah yatim, apalagi yang keluarganya kekurangan. Orang kita bawa ke godogan buding. Buding cara bahasa Sundana naon? Buding. Saya kira sampo. Sampo. Kalau orang Sunda nyebutnya kan sampo. Di sini buding tetap buding. Orang ketang bawa gorengan atau godokan buding, Bu, sambil bawa duit 30.000 2 minggu sekali. Kita miliki karo bocah yatim. Ya Allah, jenengan berarti persis sebagai 2 jari ini bisa kumpul sama Kanjeng Nabi di sorganya Allah. Allahumma amin. Allahumma. Tapi memang di dalam keterangan bahwa ternyata di bulan Muharram itu ngelus ngusap rambut bocah yatim, ngasih sodakoan bocah yatim contoh 20.000 di bulan Muharram. Berarti 20.000 itu dikali dengan sejumlah rambut si anak yatim, berarti pahalanya berlipat-lipat ganda. Alhamdulillah. Ibu-ibu ngisori pelem sambil manggut-manggut. Oh kayak gue. Tapi ngumpulnya aku harap takon, saumpama gue bocah yatim nuntak santuni kosirai botak pimen ya. Enggak juga ya. Kalau botak berarti langka pahalanya. Ya nggak begitu-begitu amat. Ini kan bahasa penyemangat. Nggak hanya di bulan Muharram, tapi khususnya di bulan Muharram ini memang disebut dinariayani bocah yatim. Kita disuruh saling memperhatikan bocah yatim. Insya Allah. Bu, ibu, santunane nganggo duit, panggungnya duit, sound sistemnya shootingane, tarube, seneke, mumpuni. Astagfirullahaladzim. Kebangetan ini, kebangetan. Dikira kiai ini mata duitan. Boten ge kiai, musyawar niate lurus karena Gusti Allah. Duit jari mumpuni mata duitan. Kira-kira nih jenengan masuk ke Sindang Jaya, wong kabeh-kabeh ini pengajian serba pakai duit. Kira-kira orang Sindang Jaya uang pelit apa bukan? Uang pelit napa mboten? Jelas kudu uang pelit. Pelit bahasa Sunda naon? Medik. Saya kira merege hese. Sarwa. Sami. Kata Kiai, Pak Kiai bilang itu bukan bahasa Sunda tapi bahasa India. Merege hese. Berarti masyarakat desa Sindang Jaya bukan wong pelit. Alhamdulillah. Kalau Pak Narjo, Pak Wakil Bupati Brebes, pelit apa ente? Pelit apa ente? Ente pelit? Jajal kotak titeni melu nambahin amplop apa ente?
rapok. Bercanda punten Pak Narjo, saya ndak pernah ngurusin amplop. Yang ngurusin biar panitia wae. Berarti orang Brebes, orang Kersana, khususnya orang Sindang Jaya, wonge dermawan kabeh Allahumma. Amin Allahumma. Kata Nabi iyyakum wasaha, jangan pelit dong. Fa innahum ahlaka man kana qablakum, karena namanya pelit, medit, kikir, bakhil, kucre jelantir kayak upil kudanil. Namanya pelit sudah menghancurkan umat sakderenge kula panjenengan sadaya. Nah, jadi dari zaman Nabi banyak orang hancur hidupnya gara-gara sifat gara-gara pelit medit. Kata Nabi amrohum bizulmi, namanya pelit, kikir, bakhil bisa menghancurkan manusia karena membentuk sifat zalim. Wong pelit bisa menyebabkan orang berbuat zalim. Zalim sama awake dhewe, zalim karo lingkungane, zalim kali keluargane, bahkan zalim sama Gusti Allah. Kemarin kejadian tetangga saya, ayah haji tapi pelit. Di sini ayah haji tapi medit. Ayah, diunge. Betul. Insya Allah orang sini dermawan kabeh Allahumma. Haji hajat di sini mabrur kabeh Allahumma. Ayah kaji tapi pelit, sebut saja kaji goyel wis goblok ngeyel. Goblok ngeyel pelit bi, ya Allah lengkap pisan tuh Pak Kaji. Langdilah kaji goyel kemarin habis panen kacang hijau Bu. Habis panen kacang hijau terus dijemur tuh di latar, habis kering terus dipentungin. Kenapa dipentungin? Supaya nggak mawi nguceti antara kulit sama isi udah misah sebab dipentungin. Habis dipentungin mbok keprimen ceritane, tiba-tiba ayah isi kacang hijau mencolok mlebu kupingi kaji goyel. Baru itu satu butir kacang hijau masuk ke dalam kuping si Pak Haji Goyel. Pak Haji Goyel nih kaget, langsung dikodek pakai jari kelingking. Bukannya metu, tambah melebu. Karena tambah masuk tambah dalam, akhirnya dia lari ke rumah ambil cotton bud. Dikodek pakai cotton bud malah tambah masuk ke dalam. Akhirnya dibiarinlah sampai 3 hari. Barang 3 hari dia perutnya nyel-nyelan, enak rasanya. Langsung kepalanya sakit separuh dan budek sebelah. Akhirnya barang udah kerasa budek barulah dibawa ke rumah sakit. Kayak enak kalau nggak kerasa budek nggak dibawa ke rumah sakit. Namanya orang medit, eman-eman. Sampai di rumah sakit tanyalah sama Pak Dokter, Dok, iya kuping saya darurat pisang kelebon kacang hijau. Iya bisa ditolongin apa ente? Ya Allah Pak Haji, bagaimana cerita? Nah ayah kacang hijau masuk kuping. Sini turunan. Saya akan langsung memiliki kuping sampean. Memiliki. Bahasanya indah pisan memiliki. Kalau di Cilacap kan ayah bahasa kencok Bu. Kencok itu lapar. Kalau sini kencok naon? Ngelih. Cara Cilacap kencok. Tapi kemarin saya dijemput pengajian di Jatibarang, di sebelah Hotel Anggra ini. Ayah panitia bilang begini, ini betul rombongannya mumpuni? Betul Pak, ini saya mumpuni rombongan. Oh, maka mumpuni, silakan mengintili gula. Bahasa Brebes indah pisan. Mengintili. Beda lagi saya ngaji di Indramayu. Jauh-jauh dari Cilacap ke Indramayu. Orang Indramayu panitianya bilang, mumpuni bukan kesel mangga geleleng. Aku penggeleleng. Cilacap ayah bahasa geleleng, tapi di Cilacap geleleng itu artinya iwak arep mati.
salah cilacak ngeleleng iwa karep mati. Masa mumpuni adu-adu takan Indramayu tekan kan aku ngeleleng. Aku mikir 2 kali. Gak apa-apa, namanya Indonesia, termasuk sini Sindang Jaya. Ada blok Jawa, ada blok Sunda, tapi tetap guyup rukun. Tepuk tangan dulu dong buat Sindang Jaya, luar biasa. Gak jadi masalah beda bahasa, yang penting kita sama imannya, saling menghargai, saling menghormati. Umpama di sini ada yang non muslim pun tetap kita wajib saling menghormati. Setuju? Sepakat? Lanjut malik tekan apa mau ingin jadi kelale nanti. Ayah kacang hijau. Kaji goyel kupingnya kelebon kacang hijau. Sini turun, saya akan segera memeriksa kuping sampean. Selama diperiksa, Pak Kaji sambil ngomong sama Pak Dokter. Dok, iya Pak Kaji nang apa? Jenengan jadi dokter enak pisahnya. Loh, kunaon Pak Haji? Nggak enak bagaimana? Jenengan jadi dokter itu serba enak. Jenengan yang mengobati, Allah yang menyembuhkan, tapi kok jenengan yang nampani duit. Pak Dokter mikir, oh ya ada benarnya ya. Saya yang mengobati, Allah yang menyembuhkan, kenapa saya yang menerima duit? Ya begini Pak Kaji, saya sih nggak maksa sampean. Jenengan mau bayar ya mangga, nggak bayar ya tenang naon. Cuma kalau jenengan punya prinsip saya yang mengobati, Allah yang menyembuhkan, kalau jenengan mau langsung menghadap Allah ya silakan. Pak Haji nyengir. Ya jangan gugup pensaiki Pak Dokter, makanya nek takon aja nyengiti. Nyengiti bahasa sini apa ya? Nyebelin. Jelai, cara kene jelai. Mulane nek takon aja jelai. Itu mah bahasa orang Brebes lor kayak nih. Bahasa Sundanya nggak ada bahasa jelai. Kakak nyewotken. Nyewotken. Makanya akhirnya si Kaji goyal, terus habis diperiksa dibilangin sama Pak Dokter, jadi Kaji jangan ngewotken. Di kuping samping udah saya periksa, alhamdulillah aman. Tapi punten nih karena kemarin digaruk-garuk pakai jari kelingking, akhirnya rusak ini kuping. Jadi ya satu-satunya jalan mengeluarkan isi kacang hijau ini pakai jalan operasi. Apa? Saya mau dioperasi Dok. Mohon biayanya sabar. Oh, namanya demi kesehatan nggak ada yang namanya barang mahal. Untuk mengoperasi kuping sampean diperlukan dana 6.500.000. Goyal mikir, astagfirullahaladzim, ngobek kacang hijau cuman sablindi kok 6.500.000. Namanya orang pelit mikir. Pak Dokter emang nggak ada yang lebih murah? Ayah 1.250.000 tapi pakai mesin sedot kuping. Cuma gak nahan sakit dikit lah, cuma 1.250.000. Suara tapi tetap bayar. Apa nggak ada yang murah, kepenak, nggak sakit? Oh ayah, itu kuping yang kemasukan kacang hijau, saben isuk disiramin air saben hari. Nanti kalau udah disiramin air tiap pagi, kok tukul jadi toge, itu cabut aja sekopok-kopok ke. Namanya orang pelit. Dan kesehatan sendiri saja emang boro-boro punya pikiran nyantunin anak yatim. Demi kebahagiaan diri sendiri saja dia enggan mengeluarkan duit, enggan kalong duit teh, boro-boro bisa ikut ngebangun masjid, boro-boro nyantunin bocah yatim piatu fakir miskin, boro-boro ayah guru madrasah kekurangan duit mau sodako, boro-boro merebel upah karo tanggane. Punggu kesehatan diri saja eman-eman, jenengan sengit karo wong petit apa ora Bu? Sebelah kiri sana.
Bu, sengit karo wong pelit apa ora? Jangankan sampeyan wong pelit karo wong pelit iki pada sengit. Soalnya wong pelit itu yang dipikirin cuma untung tok. Tok apa wungkul? Bahasa Sundana kan tok itu wungkul. Tapi karena saya wong Jawa ya melu ngormati wong Jawa dadi tok. Wong pelit sing dipikirin mung bati. Ada gugupan. Ketemu sol bedung takut. Wong pelit sifatnya nyewotken, Bu. Saya pernah ketemu wong pelit di warung. Saya mau belanja, itu wong pelit ikut belanja. Dan ternyata wong pelit itu mau belanja cari tahu. Ternyata wong pelit beli tahu, ya Allah, di warung tinggal 5 bungkus itu tahu. Barang tahunya kari 5 bungkus, ya Allah, wong pelit ki ngene milih tahu kabeh dipencetin. Saya tanya sekalian, Bu, itu tahu kok dipencetin semua buat apa? Ternyata dipilih yang paling gemuk, Bu. Wong pelit modelnya nyebelin pisan. Barang wis dipencetin kabeh ternyata cuman beli 2 biji. 2 biji bisa buat seminggu. Itu namanya wong pelit. Maka Allah ngendikaaken wala taj'al yadaka mahlulatan ila unukika. Wong pelit, wong medit, besok di akhirat harta bendanya tidak bisa menyelamatkan, justru malah nekek karo wong pelit kuwi mau. Nekek bahasa Sundana naon? Nekek. 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 Ini punten loh ya. Kalau di Cilacap darah saya, nyekek itu bahasa kasar pisan. Ibaratnya bilang nyekek itu, weh mana diplok dipangan kayak ibu kasar banget nyekek. Tapi karena sini nyekek adalah nekek, ya saya ikut baik. Di akhirat wong pelit banda dunia yang dikumpulkan di dunia ini justru tidak bisa menyelamatkan, malah membawa azab. Nilalati karo pelit kuwi mau na'udzubillahi min. Maka masih ada lanjutnya ayat tuh ngendikane Allah. Wala taksudha kullal basti. Loman silahkan dermawan kui apik, tapi jangan kebablasan. Dumeh lurahnya loman, dumeh kuuknya loman dermawan, yang disantunin malah randa empling. Kebablasan balurah. Justru yang dipilih itu yang jompo-jompo dulu. Jangan sampai kita sodako sampai kebablasan. Loh kok enak ada sodako kebablasan? Jangan hanya gara-gara gengsi, jangan hanya gara-gara cari wah, cari nama, sampai nggone sodako banda dunyane, sampai ternyata anak nggak dipikirin, bojo ora diwehi jatah, anak nggak sekolah nggak ngaji, cuman mutlak buat sodako. Itu pun tidak dibenarkan oleh agama. Yang sedang-sedang saja, yang balance, yang seimbang. Maka ngendikane Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada sifat namanya bukhlun. Naon ibu? Bukhlun. Bukhlun itu artinya pelit. Tapi yang dimaksud Sayyidina Ali pelit ini, bukhlun itu apik nggowo wadon, tapi ora apik nggowo lanang. Contoh, sifat pelit apik bawa wadon. Ibu dikasih jatah 1 hari 250.000. Ake apa ake? Bentar, 250.000 si bapak bilang, Bu, ini 250.000 aku kerja sehari. Langkah duit lanange, langkah duit wadone. Di duitmu kabeh nggo keluarga. Aku percaya karo awakmu. Si ibu ngejawab, alhamdulillah Pak, 250 tak tampi. Sing 200 ngurus keluarga, sing 50 saya kembaliin sama sampean. Bapak tanya, lo ini
50 buat apa? Lah, bapaknya kan wong lanang, mangkat kerja pakai motor, bok nang dalan bane bocor, bensinnya habis, apa maning wong lanang butuh rokok, sampai ngendong dolan nang omahe tanggane, masa rokok nyatil terus karo kancane karo bature. Ya bapaknya nganes sekali-kali duit 50.000 gotu-gotu terang bungkus kancane kok nyicipi rokoknya sampean. Wong wadon kene kayak gue apa ora Pak? Maka Sayyidina Ali membolehkan sifat pelit ini, maksudnya wong wadon sing bisa ngatur ekonomi keluarga. Tadi saya ngobrol sama Bu Lurah. Dulu Pak Lurah sebelum jadi ku pernah kerja serabutan. Emang betul Pak Guru? Pernah Pak Guru sehari cuma dapat duit 20.000, 20.000 dikasihkan sama Bu Lurah. Pak Guru bilang, ayang mbak, iya ayang papi, gini Bu, ini Bapak sehari cuma dapat duit 20.000, moga-moga awakmu bisa ikhlas nerimanya Bu. Alhamdulillah Pak, get 40.000 tak terima. Nggak usah berkecil hati Pak, aku demen duwe bojo ireng kayak sampean. Soale Pak, wong ireng kuwi akeh keunggulane. Sing pertama, wong ireng gue tahan lama. Yang kedua, wong ireng gue anti gores. Orang gampang lecet Bapak nih. Dan yang ketiga, wong ireng gue orang gampang blobor, orang gampang luntur. Dadi aku gitu demen deh bojo ireng kayak sampean. Saben jenengan Bali saking kerja, aku salaman ke atiku kaget, mak kerasa kayak salaman karo parut. Tapi aku ngaji karo kiai, semakin kasar kapal tangane menungsa, ditandane saking bersih rezekine menungsa kuwi mau. Dadi ke 20.000 tak tampi Pak, moga-moga bisa makmurna keluarga dadi turune rahmat Allahumma. Pak Lurah langsung nangis ngangkul Bu Lurah, ya Allah, aku tuh bojo paling ayu sengalam jagat raya Sindang Jaya. Matur nuwun ya mamane, awakmu gelem ikhlas setia karo aku. Moga-moga gue 20.000 bisa gue seminggu ya mamane. Bu Lurah ngejawab, ya jatuh bangetan Pak. Masa 20.000 kon gue seminggu. Tapi insya Allah ridhone sampean Pak, 20.000 orang mau bisa gue seminggu, tapi bisa gue setahun. Gue tuh apa mah tanggalan kalender Pak. Awet bisa gue setahun. Ya Allah, niki mulane aku sering ngeruh wong wadon-wadon kok jentiknya pada abang, ternyata gundu lebih liptik. Seki ibu-ibu profesinya dari tukang dulep. Iya dulep liptik, kenapa nggak prinsip lah wong liptiknya kari setitik esi kena didulep nganggo jentik iki. Ketimbang tuku lipstik maning larang boros, sausiki bocah sekolah online tukune kuota. Terus warang burung mau orang mangkat sekolah nganggo pulsa kuota ning tetep pun bayar uang gedung. Mumat saiki aku dadi ke lipstik kari setitik esi kena didulep iki ora apa-apa, tempel nari lambe. Namanya boleh tuh pelit yang bisa ngatur ekonomi keluarga. Tapi yang sedang kita bahas hari ini adalah pelit yang amat sangat merugikan, karena amrohum bizulmi, menyebabkan orang yang berbuat zalim. Na'udzubillah ini sampai keprok maksudnya apa? Lalu pelit dikeprokin. Yang kedua, wa amrohum bil qati'ati. Saya ulang, pelit itu menyebabkan wa amrohum bil qati'ati, medot seduluran. Orang putus saudaraan bisa gara-gara sifat pelit. Siapa contohnya? Contohnya Korun. Sahabu? Sahabu? Jenengan kenal Korun? Ih,
jangan sampai kenal, ketemu aja jangan sampai. Korun memang saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Pak Banser, Pak Banser ngadek ngayar. Ya udah ganti lagi Pak Banser. Ini rencana mau ganti berapa kali? Udah ganti lagi, kaget saya. Tanya Pak Banser, saya mundur aja sebelah sini. Korun saudaranya Nabi Musa. Kalau cerita korun bu, wong sugih ora patut. Ruangan-ruangan di dalam rumahnya khusus buat nyimpen harta benda. Kuncinya aja terbuat dari emas. Saking banyaknya harta bendanya, kunci-kunci dikumpulin, digotong ontak-ontaknya orang kuat. Saking sugih si korun. Tapi kan korun sugih pelit. Saking pelitnya si korun bisa nih sugih ngombe jamu tolak melarat si dosugih. Itu jamu yang marahna korun sugih. Jamu tolak melarat si dosugih. Oh nggak ada di Cilacap jamu seperti itu, walaupun saya aslinya Gentasari Kiai. Gentasari desa saya itu memproduksi jamu, tapi nggak ada jamu tolak melarat si dosugih. Mulane tanggengkla insya Allah juga kemeriki langka wong pelit, Allahumma. Jamune korun tolak melarat si dosugih. Resep jamunya saya kasih tahu ya Bu ya. Mau kepingin sugih model korun, kepingin sugih model korun, resep jamu tolak melarat si dosugih. Pertama, rendaman kayu medit. Yang kedua, rendaman godong irit. Yang ketiga, godogan secuil kembang beditil. Namanya jamu ada efek sampingnya. Efek jamu tolak melarat si dosugih disengit wong. Korun itu disengit tanggane, karena korun itu mending gak punya saudara, mending gak punya temen, mending gak punya batu ketimbang kalong duitnya. Itu model wong pelit, nyebelin banget Bu. Dan ternyata si korun tidak zakat, dia gak mau. Sampai-sampai malah nyuruh wong wadon supaya memfitnah Nabi Musa, agar Nabi Musa tidak dipercaya oleh masyarakatnya, sehingga Allah murka menurunkan azab kepada si korun. Akhirnya korun mati ditelan bumi sak banda dunyane. Maka kalau bapak-bapak lagi nyangkul sawah nemu emas di dalam lemah, itu namanya harta. Tapi beda sama orang zaman sekarang, nemu duit di jalan bukan harta korun, tapi bilangnya rezeki anak soleh. Dimasukkan ke kantong. Maka kemarin sebelum corona saya ngaji di Taiwan, dan ceramah di Taiwan. Ternyata Taiwan negara secuil tapi maju. Salah satu syarat negara maju adalah tingkat kejujuran warga sekitar. Dan ternyata satu negara itu memang tingkat jujurnya tinggi. Saking jujurnya orang Taiwan, nemu dompet di jalan, walaupun seminggu di situ nggak mungkin kalong duitnya, nggak mungkin hilang, dan tetap di situ nggak di situ. Soalnya apa? Wong Taiwan itu jujurnya luar biasa. Setiap pojok jalan itu ada CCTV. Nah, jadi saya mikir, jadi wong Taiwan bukan jujur karena Tuhan, tapi karena CCTV. Kalau nggak ada CCTV mah beda lagi ceritanya. Makanya orang Taiwan bilang ngarani wong Indonesia ki wong boros. Wong Taiwan nyebut katanya orang Indonesia kadang terlalu tinggi gengsi. Saking gengsinya orang Indonesia, kalau ngutang ke warung tapi kalau cash ke Alfamart. Kata orang Taiwan. Makanya kata orang Taiwan, wong Indonesia paling boros banyu. Wong Cina saya dengar kabar adus paling banter 2 hari sekali. Beda sama kita wong Islam, apalagi adusnya pengantin anyar. Pengantin anyar adus sewengi bisa lewih kang ping pindo. Apa maning sedina berarti lewih kang ping pitu. Ndean. Pengaku dorong penanyi citi. Orang Islam terkenal paling seneng masalah bab air. Ya jelas orang Islam bab toharoh ki pinter,
Masalah bab bersuci kita paling pintar ketimbang agama yang lain. Boleh nih kita buktikan. Punten, wong Cina suami istri maaf habis melakukan hubungan jima, hubungan intim, cuma dilap pakai tisu, dah selesai. Beda sama kita wong Islam. Kita wong Islam mandi junub ada ilmunya, doanya aja beda sama mandinya orang biasa. Betul? Kita kesiram air wudhu sehari, satu hari satu malam paling sedikit 5 kali air wudhu. Betul? Apalagi wong nadeyat nih seneng banget bikin amal sunnah, harap makan turu be wudhu disik. Saya pun dari rumah setiap berangkat ngaji saya wudhu disik. Terserah nanti di jalan mau untuk maaf apa kesenggol Pak Banser yang iya, kita kan ngikut Imam Syafi'i, senggolan kulit cowok cewek bukan mahramnya kan batal. Terserah, yang penting saya dari rumah ini niatnya wudhu. Saya ini niatnya karena Gusti Allah. Anda pun orang yang jaga wudhu nih, udah kelihatan dari Pak Suryane. Dari wajahnya ini orang-orang yang ahli ibadah. Wong jaga wudhu, wajahnya fresh. Maaf walaupun gak cantik-cantik amat, walaupun gak ganteng-ganteng amat, orang jaga wudhu auranya itu positif, Bu. Auranya menyenangi, seneng takon, gemrapiak, dia sumeh, itu menjaga ibadah. Wajahnya cerah. Bapak saya wong ireng, wong tukang macul, tapi alhamdulillah jaga wudhu, wajahnya padang. Kemarin pas malam-malam mati lampu, bapaknya aku wajahnya paling mencorong padang. Soalnya bapaknya kulo tukang ngobor welut. Tukang ngobor welut kan batuknya mencorong. Soalnya ayah baterai nak. Wong bisa jaga ibadah, wong jaga syariat wudhunya, besok di alam barzah wajahnya paling mencorong padang, sampai malaikat mungkar nakir pun terheran-heran karena orang yang ahli ibadah, bersih atine, bersih pikirane, bersih rezekine. Allahumma amin, Allahumma amin. Terus jam sabar jam 2. Oh, jam 2 waktu Indonesia Sindang Jaya. Oh, jadi di Sindang Jaya iya jangan mundur. Tapi Sindang Jaya pada pinter. Jangan yang pinter apa sih sing dibodohi nih? Punten, saya di sini datang gasik, malah lebih gasik Pak Wakil Bupati. Tepat jam 2 saya sampai sini. Karena jadwal katanya 2:30 saya angkat naik ngaos. Karena saya dari sini saya pindah ke Gunung Jati Cirebon. Jadi punten ya dibagi-bagi waktunya. Apalagi di tengah pandemi begini kita ndak boleh kumpul-kumpul lebih dari 3 atau 4 jam karena memang sangat resiko tinggi. Kemarin lockdown, udah sekarang alhamdulillah new normal. Tapi sekarang new normal diganti bahasa adaptasi kebiasaan baru. Soalnya new normal itu bahasanya katanya aneh. New artinya anyar, normal gue waras. Masa bar lockdown dadi wong waras anyaran. Punten-puntennya kerasa-kresek pada ringendi. Pengumuman dari akhirat. Saha orangna berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan uih ka bumi. Amangga bapane bojo maning. Punten pisan, saya harap seperti ini Bu. Kita tertib nih Bu nggih. Kemarin saya ngaji di Bulakamba, Pak Wabuk. Itu ketika saya datang dan saya pulang, itu orang tuh ramenya luar biasa. KB kepingin mumpuni, kepingin salaman, kepingin foto. Akhirnya tidak memperhatikan dirinya sendiri. Nah, di kesempatan pas panen itu, maaf ini punten, tukang copet itu kesempatan. Jadi saya mohon Anda tertib pulangnya. Yang di sini jangan gugup mendesak-desak yang belakang, biar nanti setelah doa dari belakang dulu yang pulang. Ngaten nggih Bu nggih? Kita nggak seuzon, sepina mali kita nggak seuzon. Kita pun nggak tahu, tapi kita kan wajib ikhtiar. Ngaten nggih? Wajib waspada. Jadi saya harap nanti saya pun tidak akan memimpin doa di sini.
ada Romo Kiai yang akan memimpin doa. Saya masih tetap di sini untuk derek mengaminkan doa dari Pak Kiai. Amat sangat saru dan tidak sopan ketika saya seorang perempuan, saya seorang santri, kabeh diborong ceramah nang mumpuni kok doane nang mumpuni nindak santun. Jadi sakmake saya harap Romo Kiai Kausa memberikan doa untuk kita semua masyarakat di Desa Sindang Jaya. Saya hanya minta semangat lagi, tepuk tangan dulu buat panitia kita hari ini luar biasa. Mudah-mudahan pengajian hari ini kita ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya, kabar sehat panjang yuswa, bisa bermanfaat dan barokah, diberikan zuriyah yang soleh dan solihah, diberikan hidup yang istiqomah, diberikan sedaya hajat diijabah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Sama doa dipimpin oleh Romo Kiai Sumangga. Terima kasih Bapak Narjo selaku Wakil Bupati Kabupaten Brebes, ketua pisan Ibu Camat beserta jajaran, Ibu DPR beserta rombongan, Bapak Guru atas nama pemerintah Desa Sindang Jaya dan seluruh panitia. Moga-moga panjenengan nanti kabumi selamat dulu cemitoto direkali saking sabikola menopot dan tidak ada halangan suatu apa. Amin Allahumma. Saya harap 5 menit sekedar kita hening sesaat untuk mengaminkan doa dari Romo Kiai. Dari saya segala kekurangan kekhilafan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mohon bimbingan ugi, mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum.